Menurut pandangan Profesor Edi, ya, penetapan tersangka terhadap dirinya dan teman-teman itu tidak sah. Itu cacat hukum, cacat formil, maka kasus ini harus dihentikan. Ya, tidak dapat dilanjutkan, harus ditutup. Nah, itu halo teman-teman. Nah, ini lagi-lagi bahas mengenai masalah hukum. Ya, jadi nggak bosan-bosannya ya kita bahas tentang perkara-perkara hukum. Nah, teman-teman, segmen kali ini saya mau bahas mengenai perkembangan kasus mengenai Profesor Dr. Edward Umar Syarif Hairits atau biasa dikenal dengan Prof. Edi. Ini Prof. Edi ini orang yang pintar, orang yang hebat, ya. Terus kemudian dia adalah ahli pidana. Secara keilmuan, secara pemikiran, saya sangat kagum terhadap beliau karena keilmuannya pada bidang hukum, khususnya di hukum pidana, sering tampil sebagai ahli di kasus-kasus tindak pidana di pengadilan, teman-teman ya. Nah, kali ini Profesor Edi ditetapkan sebagai tersangka beserta teman-temannya oleh KPK, teman-teman ya. Jadi ada kuasa hukumnya Prof. Edi ini juga ditetapkan sebagai tersangka. Ada juga asisten pribadinya juga ditetapkan jadi tersangka. Ada 3 orang tersangka ya. Nah, ketiganya ini diduga menerima suap dari tersangka X Dirut PT Citra Lampia Mandiri atau CLM Mining ya, Helmut Hermawan, senilai total 8 miliar, teman-teman ya. Nah, atas dugaan kasus suap ini sehingga ketiganya ditetapkan menjadi tersangka oleh KPK. Nah, nggak henti-hentinya, nggak bosan-bosannya kita membahas mengenai kasus korupsi, teman-teman ya. Kalau pada video-video yang sebelumnya saya sudah bahas mengenai Syahrul Yassin Limpo atau Pak SYL, mantan Menteri Pertanian, ditetapkan juga sebagai tersangka oleh KPK, dan juga sudah membahas mengenai dugaan kasus pemerasan Ketua KPK nonaktif yaitu Pak Firly Bahuri. Nah, kali ini ada Profesor Edi. Ini ketiga-tiganya penyelenggara negara, pejabat negara, tapi ya seperti kita ketahui bersama bahwa mereka semua tersandung dengan masalah hukum. Dan teman-teman ya, orang-orang yang saya sebut tadi ya, ketika sudah jadi tersangka mereka lakukan upaya hukum. Ya, upaya hukumnya apa? Yaitu pra peradilan, teman-teman ya. Nampaknya upaya pra peradilan ini merupakan langkah yang konkret, langkah yang menurut orang yang sudah melakukan upaya ini merupakan langkah yang efektif mungkin ya untuk menggagalkan proses penetapan tersangka terhadap diri mereka ya. Karena ya pra peradilan ini merupakan hak ya, hak bagi setiap seorang tersangka yang harus diberikan ya. Yang namanya hak ya harus diberikan, dan negara harus memfasilitasi mengenai hal itu, teman-teman ya. Jadi Pak Syahrul Yassin Limpo juga Pak Firly Bahuri ya, termasuk Prof. Edi ini ya sudah melakukan langkah-langkah upaya-upaya seperti pra peradilan ya terkait penetapan tersangka terhadap dirinya. Nah, teman-teman, sebagaimana diketahui bahwa upaya pra peradilan ini merupakan kewenangan ya, pra peradilan yang diberikan oleh undang-undang ya, diberikan undang-undang. Nah, sebagaimana disebutkan di dalam pasal 77, teman-teman ya, di Jungto Putusan MK nomor 21 tahun 2014. Nah,
Upaya pra peradilan ini yang menyatakan bahwa pengadilan negeri berwenang memeriksa dan memutus mengenai sah atau tidaknya, mengenai penangkapan, sah atau tidaknya penahanan, sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, sah atau tidaknya penggeledahan, sah atau tidaknya penyitaan. Nah, itu ya teman-teman ya. Kalau dulu ya sebelum putusan Mahkamah Konstitusi, jadi mengenai penetapan tersangka terhadap diri seseorang itu bukan merupakan objek pra peradilan ya. Sebelum tahun 2014. Nah, setelah adanya putusan MK 2014, maka kewenangan pra peradilan atau objek pra peradilan itu diperluas ya, bertambah satu, yaitu mengenai penetapan status tersangka seseorang. Nah, itu ya. Kalau sebelumnya ya status tersangka terhadap seseorang itu ya belum menjadi objek prapit atau pra peradilan, tapi saat ini sudah menjadi objek pra peradilan pasca putusan Mahkamah Konstitusi, teman-teman ya. Nah, jadi dalam hal upaya pra peradilan yang ditempuh atau dilakukan oleh Profesor Umar Syarif Hiridge atau Profesor Edi ini ada 9 poin tuntutannya di sana ya. Yang pada intinya di sana dia menyatakan bahwa penetapan tersangka terhadap dirinya itu ya merupakan cacat hukum, cacat formil atau batal demi hukum ya, tidak syah penetapan tersangkanya, karena menurut mereka ya proses yang dilakukan oleh penyidik KPK dalam hal menetapkan tersangka terhadap dirinya dalam hal kasus suap ya, ini diduga dinilai cacat hukum ya, tidak memenuhi syarat formil sehingga harus dibatalkan, teman-teman ya. Ya tujuannya dibatalkan ya agar kasus ini ya tidak naik atau dihentikan kasusnya ya, tidak diperiksa lagi, tidak dilakukan proses penyidikan lagi. Dia pengen ya kasus ini harus ditutup, karena menurut pandangan Profesor Edi ya penetapan tersangka terhadap dirinya dan teman-teman itu tidak sah, itu cacat hukum, cacat formil, maka kasus ini harus dihentikan ya, tidak dapat dilanjutkan, harus ditutup. Nah, itu teman-teman ya permintaan ya Profesor Edi ada 9 poin ya. Nah, termasuk di situ mengenai penetapan tersangka, terus kemudian mengenai pemblokiran rekening, larangan bepergian ke luar negeri, menyatakan tidak sah segala putusan dan penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh KPK dalam hal ini, teman-teman. Sangat disayangkan ya, orang sehebat ini, sepintar ini terjerat dengan masalah hukum. Nah, inilah yang kita khawatirkan ya, ahli lagi, orang pinter lagi, terjerat hukum, kasusnya korupsi lagi, koruptor ya, karena diduga menerima suap senilai total 8 miliar. Nah, ini menurut informasi atau sumber yang saya baca yang bisa dipertanggungjawabkan. Nah, oke teman-teman ya, semoga koruptor negara ini ya tidak ada lagi ya, kalau bisa ya itu sebagai efek jerah, miskinkan, asetnya dirampas semua dan pidana mati kalau bisa ya. Saya setuju, saya sepakat kalau koruptor itu harus dipidana mati ya. Oke teman-teman, itu sepintas gambaran mengenai perkembangan kasus Profesor Edi mengenai dugaan suap. Oke teman-teman, demikian. Assalamualaikum.